Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat pemirsa Kisah Nusantara, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, di mana ini merupakan atasan langsung daripada Penrem 081 di Road Sahajaya. Kita kedatangan seorang kolonel luar biasa, di mana sekarang menjadi tabuk pimpinan penerangan Kodam 5 Brawijaya. Mohon izin Bang, selamat datang di studio kita ini. Terima kasih Kasrep. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan pada minggu-minggu ini menengok di kantor Penrem 081 di Road Sahajaya. Sebagai seorang Kapendam yang baru, kita akan menggali lebih dalam. Kita akan tahu bagaimana seorang Kapendam ini nantinya bisa membawa penerangan Kodam ini seperti apa nantinya seorang Kolonel Adikson Sinaga. Mohon izin Bang. Sinaga. Salah informasi berarti. Mohon izin Bang. Perkenalan dulu kan? Perkenalan dulu ya. Ini ceritanya mohon izin sebelumnya. Ini bukannya letkol nggak sopan sama kolonel, tapi ini sudah seperti kakak asuh kita semuanya. Mohon izin Bang, ini mulai jadi Kapendam ini kapan ini? Saya mulai jadi Kapendam ini udah baru 3 minggu kemarin ya. 3 minggu kemarin, alhamdulillah. Serah terimanya berbarengan dengan serah terima Danrem juga. Ya, siap. Hari Senin itu. Nah, kita ini memperkenalkan kepada kita semua nih Bang, khususnya pemirsa Kisah Nusantara, sobat kita semuanya, bahwasanya Penrem di sini ini, Kisah Nusantara yang dinaungi oleh Penrem ini ditengok oleh atasan langsung, supervisi langsung nih dari Kapendam ini. Iya. Nah, ini bisa bercerita awal Bang, profil seorang Kapendam kita yang baru ini. Oh, saya ya mungkin nama udah tahu ya, Kolonel Armet, kecabangannya Armet, Adikson, nggak pakai Sinaga. Nggak pakai Sinaga. Oh, berarti ada yang hoax ini ke saya nih. Wah. Aslinya Padang, Sumatera Barat. Asli Padang. Sumatera Barat. Saya lulusan Akmil 97. Ya. 4 tahun di atas, 4 tahun di atasnya Kasrem ya. Lulusan Akmil 97. Sebelum jadi Kapendam, saya sempat berdinas di Seskoat, dosen Madya Seskoat. Sebelumnya juga sempat berdinas jadi ASOP di Kogartap 1 Jakarta. Di Kogartap 1 Jakarta. Di Kogartap 1 Jakarta. Profil seorang Kolonel Armet Adikson dari lahir, sejarahnya menjadi seorang tentara sampai dengan sekarang, dan menjadi seorang Kapendam dari mulai masuk taruna, tentunya ceritanya bagaimana, dari Pama, Pamen, gitu. Sudah kemana saja. Mulai dari lahir gitu? Dari mulai perjuangan lah masuk taruna ya. Masuk. Ya, saya kan lahir di Padang ya. Lahir di Padang. Itu saya lingkungan yang betul-betul yang religi. Bukan, maksudnya tidak pernah bersentuhan dengan kehidupan tentara gitu lah. Bapak saya guru. Belum, jadi saudara apa semuanya belum ada yang jadi tentara. Nah, ibu saya pun guru juga. Lingkungan edukasi dengan guru lah. Iya. Dengan pendidikan. Dengan pendidikan, terus SD, SMP di Padang ya. Nah, ini kebetulan karena rezeki juga. Saya waktu di SMP kan agak sedikit berprestasi lah, lumayan lah. Alhamdulillah. Bisa di kelas gitu, bisa juga nem juga bagus ya. Saya ditawarin sama guru saya, Adikson, ini kamu kan ilmu bagus terus, coba kamu daftar nih SMA di Magelang. SMA di Magelang? SMA TN, Taruna Nusantara. Saya masuk. Lulus saya coba tes, ikuti. Tadinya mikir jauh banget sekolah, jauh, ngapain jauh-jauh gitu kan, ke Magelang juga. Nah, ternyata setelah melewati rangkaian tes ya, alhamdulillah saya diberi kelancaran. Ya alhamdulillah rezekinya juga masuk SMA Taruna gitu kan. Saya masuk SMA Taruna angkatan yang kedua. Yang pertama yang 96 itu. 96, yang kedua saya 97. Ya, itulah mulai saya lihat kehidupan militer, asrama, bangun pagi, tiap pagi lari. Seminggu pertama gimana masuk di SMA ini? Ya bayangin aja anak SMP kan, anak SMP baru masuk, umur 15 tahun, 16 tahun
pengen pulang lah itu. Iya. Pengen pulang pertama. Bukannya pengen pulang ya, tapi ada masa-masanya kita ingat sama keluarga. Tapi itu kan kita udah ngumpul semua anak laki-laki semua lah, nggak terlalu juga kangen. Tapi kadang-kadang ada keinginan untuk ketemu lagi dengan keluarga, itu berpengaruh sedikit terhadap belajar lah gitu kan. Nah, memberi motivasi sedikit berpengaruh karena mungkin perubahan situasi, perubahan pergaulan juga. Saya orang kampung dari Padang kan, masuk ke Magelang ketemu sama orang-orang Jogja, orang Jakarta, orang Bandung. Wah, ternyata orang hebat-hebat lah di situ. Ternyata ini orang-orang berasa kita udah jagoan dulu kan. Ya, betul. Ketemu kumpul semua, waduh, ini orang pintar-pintar semua ini. Kita aja jadi stres juga gitu. Nah, setelah itu masuk kelas 3 ditawarin yang mau masuk Taruna siapa kan gitu. Jadi data ya udah, alhamdulillah diberikan rezeki masuk Taruna sampai dengan sekarang. Dinas pertama di Kodam Jaya saya. Kodam Jaya. Armet kan di Armet 7. Terus lanjut setelah Selapa saya di Pusan Armet. Setelah Sesko saya ke Aceh. Kodam Aceh. Ya, Kodam IM. Jadi Dandim di Biren. Pengalaman luar biasa selama dinas ada Bang situ? Yang tidak bisa terlupakan lah itu situ. Di Aceh ya. Di Aceh. Di Aceh lah kebetulan karena berbeda dengan daerah-daerah lain kan Aceh itu kan. Dan juga saya jadi Dandim Biren itu. Katanya kan hati-hati di Aceh. Di Biren hati-hati. Karena banyak mantan GAM yang mantan dulu daerah-daerah konflik kan. Mantan daerah Darmil. Daerah Darmil di situ. Banyak mantan GAM yang di situ yang mungkin bisa ya agak sedikit berbahaya kata, tapi setelah saya jalani ya ternyata mereka bisa bersahabat dengan kita, bisa berteman juga. Iya, berarti tidak semua benar yang dikatakan orang. Iya, tidak semua yang seperti itu karena mereka sudah ngerti lah, sudah tahu, sudah diberi pengertian dan sudah paham juga. Udah merah putih. Ya udah merah putih udah. Nah, ini seorang pengalaman luar biasa. Jadi seorang Dandim di wilayah Biren, dan ini juga membuktikan kawan-kawan kita di sana bahwa tidak semua omongan orang-orang itu benar terhadap di Aceh di sana itu. Sudah kondusif. Alhamdulillah. Dan kita juga berdoa juga Bang ya, mohon izin terkait dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bagaimana caranya bisa semuanya bisa kondusif. Iya. Nah, menjadi seorang Kapendam yang baru 3 minggu kan tentunya perlu orientasi nih, Pak. Iya. Di wilayah di wilayah Pendam itu sendiri. Kira-kira sudah berorientasi bagaimana dan nantinya mau bagaimanakan ini Pendam ini? Bang Dikson ini. Pendam ini kan fungsi utamanya adalah tugas pokoknya ini ya, sebagai kalau kita kata sederhananya sebagai corongnya Kodam. Ya. Membentuk citranya Kodam. Betul. 5 Barujaya itu seperti apa. Nah, jadinya saya akan berusaha sebaik mungkin menjadi corong yang betul-betul bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat gitu. Informasi mengenai Panglima, mengenai kegiatan Kodam, mengenai kegiatan satuan-satuan bawah Kodam juga bisa itu kan bisa kita bekerja sama dengan satuan bawah. Contohnya Pendrem kita sendiri ya, di sini. Ya. Ya memang salah satu fungsi penerangan itulah memberitakan apa yang sudah diperbuat oleh TNI AD khususnya wilayah Brawijaya. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang ini dan tentunya mengalami biasalah namanya mengalami naik turun dengan kepemimpinan seorang Kolonel Adekson ini akan dibagaimanakan dan visi misi dan nantinya ke depan nanti. Untuk visi misi ya seorang saya untuk menjadi Kapendam ini. Siap. Oh, ya visi sudah saya sampaikan tadi ya. Saya ingin menjadikan Pendam Brawijaya ini dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat, ya, seluruh masyarakat yang ada di Brawijaya khususnya, yang ada di lingkungan Jawa Timur ini, yang ada di Jawa Timur. Kemudian saya ingin membuat Pendam itu lebih baik lagi dari kondisi-kondisi yang sebelumnya. Ya, pengen istilahnya menjalin hubungan yang baik dengan
lapisan-lapisan awak-awak media yang ada di seluruh Surabaya, apapun Jawa media. Timur. Iya, semua media. Jadi semuanya berita bisa terjalin, bisa sebanyak mungkin bisa diketahui warga masyarakat. Ya, seperti itulah. Nah, seorang Kapendam yang sudah orientasi 3 minggu harus bagaimana, punya target khusus nggak ini Bang? Target khusus ya? Target khusus. Saya harus bisa membuat seperti ini. Harus bisa. Iya, ini tantangan ini. Saya tadi lihat masuk langsung lihat digeret sama Kasrem ke Bang, apa harus lihat di Penrem Bang. Ternyata ada yang harus dipamerkan sama Kasrem sama saya. Saya harus bisa lebih dari sini karena saya Pendam. Lihat ini saya jadi wah. Ini kayak memecut saya ini harus bisa lebih dari Penrem 081 ini saya. Keren betul, saya salut betul dengan tadi lihat di kantor kemudian lihat begini ada podcast ruangan segitu ini ya. Ini terobosan inovasi yang betul-betul membuat anggota akan semangat gitu. Yeah. Akan betul-betul memberikan kepercayaan PD gitu, profesional kelihatan kan. Yeah. Maraknya medsos sekarang ini ada yang hoax, ada yang ini. Kira-kira menjadi seorang Kapendam ini fungsi TNI lah tentunya. Apabila ada maraknya medsos, hoax atau itu pun benar, dan bagaimana harus seorang tentara lah TNI pada khususnya Kodam 5 Brawijaya ini apa sih menjadi dalam bermedsos harus bagaimana? Mungkin kan bisa disampaikan kepada para pemirsa Gesah Nusantara dimanapun berada khususnya Jawa Timur untuk menangkal hoax gitu. Hoax gitu. Cuma satu pedomannya aja, jangan terlalu pengen jadi yang paling duluan gitu. Terlalu kali lah gitu. Iya, yang terlalu kali dapat info share, dapat info share gitu, mau jadi yang paling depan gitu. Share nggak peduli beritanya benar apa salah, apa hoax apa tidak hoax gitu. Harus share, cek dulu benar nggak apa ini ya, dicek dan recheck lah kalau penggunaan medsos itu kebenarannya. Iya, kebenarannya bagaimana dari sisi intelijen apa dibalik mungkin betul. Apakah ini betul atau tidak, apakah betul tidak, apakah ada efeknya atau bagaimana. Provokasi. Kemudian juga ya contohnya untuk kayak kita para TNI ini kan, kegiatan ini apa pantas atau tidak kita share di medsos ya, itu kita harus ada filternya, harus disaring, ada pedoman-pedoman. Bijak bermedsos. Iya, bijak bermedsos ya. Nah, ini salah satu menjadi tugas Kapendam juga nanti. Betul. Kepada seluruh jajaran di wilayah Kodam 5 Brawijaya nantinya. Tadi kan kebetulan siang tadi ini Rakernis Intel dan penerangan di Kodam. Ada disampaikan ke satuan jajaran bagaimana ketentuan-ketentuan dalam bermedsos. Peran Kapendam sendiri itu Bang, nanti Penrem masing-masing harus bagaimana nih supportnya nantinya untuk membesarkan nama Pendam itu 5 Brawijaya khususnya, untuk mensupport Pendam. Dan Penrem ya harus mendukung semua tugas kegiatan Pendam. Berita-berita semuanya. Berita-berita harus kecepatan berita harus inovasi. Segera mungkin inovasi dan juga kerjasama dengan media seluas-luasnya gitu. Apapun itu media. Ya bukan apapun, tapi kita harus seleksi juga, selektif juga. Tapi sebanyak-banyak yang bagus kita gunakan media, kekuatan media, karena power of media itu kan betul-betul sangat mempengaruhi kita gitu. Menguasai dunia, kuasai media Indonesia. Betul, pinter Pak Kasrem. Nah ini mohon izin, Kapendam ini salah satu Kapendam yang smart, yang melihat situasi langsung berpikir harus bagaimana ke depannya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya mengunjungi Penrem Korem 081 nih khususnya. Mungkin ada penyampaian dari Kapendam mewakili Kodam 5 Brawijaya itu sendiri Bang kepada pemirsa Gesah Nusantara, harapannya bagaimana, dan nantinya anggota di Kodam 5 ini dalam
menghadapi perkembangan zaman khususnya media sosial ini bagaimana ke depannya? Mohon izin bisa disampaikan. Bijaklah bermedsos. Bisa bermedsos. Jangan terlalu ingin menjadi yang paling duluan men-share untuk suatu berita ataupun informasi, padahal kita tidak tahu bagaimana kebenarannya itu. Nah, kalau benar sudah A1 ya bisa kita share ataupun kita bagi dengan rekan-rekan yang lainnya di media sosial yang kita punyai. Tapi kalau memang belum yakin ya cek lagi, cek dan dicek tadi yang saya sampaikan, cek dan dicek dalam penggunaan media sosial. Sepertinya itu juga berlaku buat seluruh lapisan masyarakat, bukan cuma gesah Nusantara saja, tapi juga untuk anggota TNI juga kita tekankan yang seperti itu, kurang lebih sama. Jangan asal share, apalagi berita itu rahasia juga. Apalagi berita rahasia itu jelas jangan asal share. Rahasia negara apalagi itu lebih bahaya lagi. Latah dalam bermedsos. Latah dalam medsos ya. Harus ada filternya lah gitu. Menahan diri juga. Menahan diri. Bentar lagi puasa kan. Belajar menahan diri. Ini luar biasa nih percakapan kita, khususnya saya kepada beliaunya, seorang senior Kolonel Armet Adikson yang sekarang ini menjabat seorang Kapendam 5 Brawijaya, di mana ini menentukan figur dan contoh bagi Kapentrem di seluruh jajaran Korem, khususnya di Kodam 5 Brawijaya. Mohon izin, terima kasih atas waktunya Bang berkunjung ke sini. Semoga ke depan bisa berkunjung ke sini. Ya. Terima kasih saya udah dibawa ke sini gitu. Jadi ada motivasi untuk ya harus lebih baik lah. Ini contoh ini harus bisa nanti saya sampaikan sama anggota Pemdam dan anggota Pemdam yang lain. Contoh itu Pemdam 081 gitu. Bisa menjadi pemicu untuk semuanya. Pemicu untuk semuanya. Siap. Nah, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Mohon izin Bang. Sama-sama. Mohon maaf apabila ada saat tidak berkenan. Semoga menjadi berkah kita semuanya. Amin. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang di Berkah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.